Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Saudara, sebelum memulai segala sesuatu pagi ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini adalah dipenuhi Roh Kudus membawa sukacita. Ayat bacaan firman Tuhan diambil dari Efesus 5 ayat yang ke-18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saudaraku, dalam Alkitab kata anggur juga berbicara tentang kesukaan sorgawi atau Roh Kudus. Tetapi kata anggur yang tertulis dari firman Tuhan ayat yang kita baca tadi berbicara tentang anggur dunia atau berbicara tentang kesenangan duniawi. Saudara, orang percaya tidak boleh mabuk oleh anggur dunia ini atau terhanyut oleh kenikmatan, kesenangan, dan kesukaan yang berasal dari dunia ini, yang sifatnya hanya sesaat atau sementara saja. Saudaraku, Rasul Paulus menasihatkan kita agar kita senantiasa penuh dengan Roh Kudus. Kehidupan Kristen yang sejati adalah kehidupan yang sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus diberikan kepada orang percaya untuk mengasuh orang percaya, supaya roh manusianya menjadi kuat, sehingga ia beroleh kesanggupan untuk melakukan kehendak Tuhan. Saudara, karena itu kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai makanan rohani kita setiap hari. Inilah yang menimbulkan rasa haus dan lapar akan kebenaran. Dan di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Yesaya 32 ayat ke-17. Saudara, bila hidup kita dipenuhi Roh Kudus, dari dalam hati kita akan mengalir sukacita surgawi, sehingga kita dapat berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Efesus 5 ayat 19 sampai 20. Saudara, orang percaya yang hidupnya penuh dengan Roh Kudus, hari-harinya akan dipenuhi dengan sukacita, sehingga nyanyian dan pujian bagi Tuhan akan keluar dari mulutnya di segala keadaan, di setiap waktu, sebagai pertanda suatu sukacita yang sejati. Kita bersukacita bukan karena berkat-berkat jasmani semata, saudara, melainkan karena hari keselamatan yang telah Tuhan jadikan bagi kita di dalam Kristus, dan karena dosa-dosa kita telah diampuninya. Jadi saudara, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersukacita. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Kapan bersukacita? Firman Tuhan katakan, bersukacitalah senantiasa. 1 Tesalonika 5 ayat 16. Artinya senantiasa, setiap waktu, setiap hari, di segala keadaan. Hidup yang dipenuhi Roh Kudus menghasilkan sukacita sejati, sedangkan anggur duniawi hanya memberikan kesenangan sesaat, tapi menghancurkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan setiap kami anak-anak-Mu dipenuhi Roh Kudus, sehingga hidup kami hidup yang penuh dengan sukacita, bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Terima kasih Bapa, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari.
Tuhan Yesus memberkati.